Dan kalau biasanya rumah gitu kan buka pintu ruang tamu. Nah ini ruang tamunya di mana nih Teh sama Akang nih? Ini langsung disambut sama meja makan nih. Jadi kalau kita emang ini kan rumahnya kecil ya, jadi kita sengaja menyambut tamu di backyard. Oh di belakang. Karena kan kalau kita kan menembus ke belakang gitu ya, di situ jauh lebih rileks. Menghirup udara sejuk di pagi hari sungguh kenikmatan yang luar biasa. Apalagi ditambah bonus pemandangan alam yang indah seperti ini. Beruntung sekali ya, Ninit dan Adit memiliki hunian yang strategis di kawasan Lembang. Saya saja baru sehari menginap di rumah mereka langsung betah. Yang paling favorit sih, menikmati waktu bersantai di teras atas ini, bisa sambil ngopi, mengabadikan panorama alam yang indah ini, atau duduk santai di beanbag. Nah, kebetulan bagi sahabat rumah impian yang senang duduk-duduk santai seperti saya, pas banget memang kalau ada beanbag. Bantal berisi styrofoam yang menyerupai karung besar ini bisa juga loh kita buat sendiri di rumah. Untuk bahan dan alatnya, sahabat rumah impian tinggal menyediakan kain, butiran polistiren atau styrofoam, jarum pentul, tap velcro atau kain perekat, kain kulit, dan juga mesin jahit. Langkah pertama, sediakan kain untuk membuat bagian dalamnya terlebih dahulu dengan ukuran sesuai keinginan. Lalu lipat menjadi 2 bagian. Selanjutnya, jahit kain yang sudah dilipat tersebut. Berikutnya, balik kain yang sudah dijahit agar jahitannya berada di bagian dalam. Kemudian isi kain tersebut dengan styrofoam. Setelah 3/4 penuh, tinggal jahit bagian atas dengan membuat bentuk bantal seperti segitiga. Agar memudahkan pada saat proses menjahit, gunakan jarum pentul untuk menahan styrofoam agar tidak keluar. Langkah selanjutnya, buat cover atau sarung bagian luar. Untuk ukuran atau bentuk, sesuaikan dengan sarung bagian dalam yang sudah dibuat sebelumnya dengan tahapan yang sama. Kemudian, masukkan bantal yang sudah jadi ke dalam cover secara perlahan. Berikutnya, tinggal jahit bagian atas. Untuk variasi, Anda bisa menambahkan kain kulit untuk menarik atau menggantung bantal. Terakhir, jahit kain perekat untuk penutup sarung. Mudah bukan? Selamat mencoba! Hai Wi, lagi ngapain? Teh, seru juga ternyata ya foto-foto di sini nih, banyak banget kayak bukit, terus gunung juga. Iya. Udaranya seger banget ya Teh ya. Iya, di sini enak emang udaranya. Tapi kalau aku perhatiin ya Teh ya, ini rumah Teteh kayaknya beda ya sama rumah sebelah ya. Kayaknya cuma di sini aja yang ada loteng sama ada kayak teras di atas gini Teh. Iya, sebenarnya ini modifikasi suami karena kita berdua suka banget view yang di belakang ini. Tapi karena tanah di depan belum dibangun dan kalau misalnya nanti dibangun, kita nggak kehilangan view yang kita sukain ini. Oh, jadi karena memang letaknya tinggi ya kalau loteng ya, jadinya bisa ngeliat view-nya. Seger banget deh di sini.
Bangunan rumah Nindit dan Adit ini merupakan rumah yang dibangun developer. Namun, berkat kejelian, mereka memanfaatkan potensi ruangan yang ada dengan menghadirkan attic atau loteng yang kemudian dijadikan kamar tidur dan teras. Wah, malah jadi unik ya. Kamar tidurnya memang kecil, namun pas dan nyaman digunakan untuk beristirahat. Kehadiran atap kaca membuat kamar ini pun tambah asik. Jadinya bisa beristirahat sekaligus menatap langit. Yuk, kita turun yuk. Ya. Hati-hati ya, Wi. Iya. Yuk, duduk, Wi. Iya. Ada Kang Adit. Apa kabar, Kang? Baik, silakan. Enggak, Akang aja sama Teta duduk di situ. Aku mah di sini aja. Lumayan seru juga ya ini tangganya ya. Kayak tangga rumah pohon. Tapi kalau aku perhatiin ya, Teta sama Akang ini untuk tangganya ini nih bawaan dari developer atau mungkin custom dulu permintaan Teta sama Akang? Jadi gini, kalau kita ini approach-nya adalah kita nggak pengen developer bikin, kemudian ada kontraktor yang rombak ulang gitu. Oh. Jadi approach kita adalah di saat developer mendesain, kita udah rewel tuh, maksudnya ya bukan rewel lah ya, kita udah Banyak penambahan request, ya. tambahin ini, kurangin itu gitu. Jadi ya salah satunya tangga ini. Kalau dengan approach kayak gitu, kecenderungannya adalah jauh lebih rapi ketika rumah selesai gitu, karena selaras sekali gitu. Dan juga kayak kalau dari proses pengerjaan juga jadi lebih rapi ya, jadi untuk prosesnya juga bersamaan. Teta sama Akang ini kalau aku perhatiin juga banyak apa ya, material kayu ya, semuanya serba kayu. Iya. Emang pengennya Akang sama Teteh atau memang jatahnya mungkin dari developer seperti itu atau gimana? Iya, kita berdua memang suka material kayu dan dari developer kita dikasih parket, tadinya warna gelap. Cuman karena kita berdua ingin menimbulkan kesan Skandinavia yang dingin, jadinya warna parketnya kita pilih yang warnanya agak terang. Jadi untuk interior lainnya menyesuaikan ke warna parket. Jadi kayak backdropnya ini kayaknya selaras ya sama parketnya sebagai sisi Ya, lantainya. mirip-mirip Mirip-mirip lah ya. Meski luas bangunan hanya 110 meter persegi, rumah Nindit dan Adit ini terlihat lapang ya. Begitupun dengan ruang keluarga. Pemilihan warna putih, abu dan kayu pinus yang terang membuat ruangan ini terasa lapang namun tetap terkesan hangat. Kehadiran void atau plafon tinggi dari ruang makan lantai 1 yang bersampingan dengan ruang keluarga pun menjadi salah satu strategi terciptanya kesan luas dan lapang di rumah ini. Dengan begitu, sirkulasi udara pun menjadi lebih maksimal, sehingga rumah dengan luas yang tak begitu besar menjadi tidak pengap. Nah, kalau buat rumah ini nih, Teta sama Akang, ini bagian mana saja nih yang dirombak? Dan kalau ngomongin dirombak tuh biasanya ngomongin budget juga nih. Besarkah atau ya namanya juga penambahan ya, itu mesti nambahin berapa persen tuh dari keseluruhan mungkin biaya rumah ini dari sisi pembangunan? Bagiannya banyak, contohnya attic ini. Attic ya. Tadinya attic itu developernya aslinya gudang. Oh. Terus kita ngeliat potensi, wah ini bagus nih, kita minta gentengnya dirobek aja. Kemudian kita bikin kayu dan kita bikin kamar. Dan jadilah attic dan patio. Dan pengerjaannya itu jatuhnya jadi tambah kurang kan pengerjaan tambah. Tamkurnya nggak terlalu banyak, mungkin semuanya total ini kita bayar ekstra 5%. Oh, 5% dari Betul. keseluruhan. Wah, tapi Betul. lumayan worth it ya bilang Betul, dengan iya. penambahan yang seperti ini. Gudang yang akhirnya dirubah jadi kamar, jadinya Iya. tambahnya cuma 5%. Ya, karena kayak gini, kalau misalkan kita developer, abis itu kita masukin kontraktor lagi, itu bisa jadi kita harus bayar untuk sesuatu yang nantinya dibobok sama si kontraktor. Dengan berkomunikasi dari awal dengan developernya, kita menghemat banyak di situ. Gitu. Karena sekalian nggak ada yang udah dibikin terus dianjurin lagi, Betul. dibikin lagi ya. Tunggu dulu deh, itu lukisan apa jam ya Teh ya? Beneran loh, ini jam, aku kira tadi lukisan Teh. Ya, ini lukisan tapi jam juga dan bisa bikin sendiri loh, Wi. Yakin Teh? Iya. Wah,
keren juga ya kalau bisa bikin lukisan tapi juga jam di rumah sendiri ya. Iya. Sahabat Rumah Impian, yuk buat sendiri lukisan yang dikreasikan menjadi jam. Ide kreatifnya setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana.